Assalamualaikum Sobat Football United. Di beberapa video sebelumnya, di informasi juga beberapa hari sebelumnya ya, bahwa Jacobs-Ben dia yang memulai kan kabar terkait dengan Manchester United yang melakukan incaran, bahkan kabarnya sudah melakukan komunikasi dengan seorang nama yang masih dirahasiakan. Nama ini disebutkan saat ini sedang diproses oleh Manchester United untuk musim dingin ini. Ini yang dikabarkan oleh Jacobs-Ben sekali lagi ya. Tapi ya belum jelas siapa namanya. Walaupun ada semacam kayak kisi-kisi ciri-ciri dari pemain yang diincar itu ya. Di video sebelumnya gue sempat berkata kalau dari informasi yang gue dapatkan ya, bahwa nampaknya Loftus-Cheek ya kan, ini lebih mengarah ke sana. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu yang singkat ini, ada beberapa situasi tambahan terkait dengan keadaan tebak-tebakan ya. Menurut gue, siapa ini sebenarnya pemain yang ingin didatangkan oleh Manchester United? Pemain yang disebutkan ciri-cirinya bukan pemain muda. Pemain yang pernah bermain di Premier League, artinya memiliki pengalaman bermain di Premier League. Lalu juga pemain tengah. Lalu juga saat ini sedang bermain di Eropa. Dan dengan hal tersebut, ciri-ciri yang dikabarkan tadi oleh Jacobs-Ben, maka nama Ruben Neves ini yang banyak diharapkan oleh fans ya kan. Beberapa berharap Ruben Neves didatangkan untuk memperkuat lini tengah, tercoret. Jadi memang Jacobs-Ben ini mengatakan memiliki pengalaman di Premier League, saat ini bermain di luar Inggris, tapi mereka bermain di Eropa dan tentu saja ini bukan Ruben Neves. Nah, ada spekulasi nama-nama dari beberapa media luar negeri, termasuk juga podcast luar negeri ya gue ikutin, dan ini sangat menarik. Gue ikuti dari X misalnya, ada juga beberapa komentar-komentar di X. Bahkan sampai dengan meminta AI nih ya, Grok, untuk menganalisa siapa nih pemainnya. Kalau Manchester United terhubungkan sebelumnya yang disebutkan oleh Ben Jacobs tentang pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, saat ini bermain di Eropa, dan pernah terhubung ataupun ada koneksi dengan atau dirumorkan di Manchester United sebelumnya, dan bukan Ruben Loftus-Cheek, siapa itu? Karena Ruben Loftus-Cheek juga ya merupakan suatu kemungkinan ya. Gue sudah pernah bikin videonya. Lalu dijawab berdasarkan ciri-ciri sebelumnya yang disebutkan oleh Ben Jacobs ya, pengalaman di Premier League, bermain di Eropa, tapi bukan Loftus-Cheek. Ada nama Edson Alvarez, bermain di Fenerbahce, mantan pemain West Ham United. Dan disebutkan Manchester United ini sempat dihubungkan dengan Edson Alvarez di tahun 2023. Atau Weston McKennie, pemain Juventus, mantan pemain dari Leeds United. Ini pernah dihubungkan juga sebelumnya ya. Dan disebutkan Edson Alvarez ini cocok untuk peminjaman jangka pendek, walaupun belum ada konfirmasinya. Jadi Edson Alvarez, Weston McKennie disebutkan oleh Grok ini memiliki peluang yang lebih besar kalau seandainya nama dari Ruben Loftus-Cheek ini tidak ada. Jadi ada dua pemain ini ya. Oh ya, satu pembahasan dari channel luar negeri juga menyebutkan dia melakukan analisa dari ciri-ciri tersebut dan lain-lain, dan dia menyebutkan dia nampaknya juga memiliki perkiraan ya, yang dia percaya ini betul, tapi dia tidak menyebutkan nama, dan dia sebutkan
ya memang rencana dari Manchester United ini hanya untuk jangka pendek terhadap pemain ini, bukan untuk jangka panjang, tidak akan diresmikan. Tidak akan dipermanenkan, bukan diresmikan, tidak akan dipermanenkan. Salah satu ciri-ciri yang ditambahkan juga adalah pemain ini rentan cedera. Dia memiliki kemampuan, tapi pemain ini rentan cedera. Ini salah satu clue lagi ya, jadi menarik ini. Oke. Ada situasi tambahan ya, dan ditanyakan ke Grok ini. Kan pemain ini disebutkan juga usianya di atas 26 tahun. Siapa kemungkinan pemain tengah 26 tahun plus punya pengalaman di Premier League tentu saja, dan saat ini bermain di Eropa. Nah, ini namanya lebih luas ya. Disebutkan Ruben Loftus-Cheek saat ini bermain di AC Milan dengan usia 30 tahun. Scott McTominay bermain di Napoli 29 tahun. Pierre-Emile Højbjerg bermain di Marseille 30 tahun. Giovanni Lo Celso Real Betis 29 tahun. Sofyan Amrabat Fenerbahce 29 tahun. Tanguy Ndombele Nice 29 tahun. Oh, guys, Nice ya. Kita tahu hubungannya dengan Ineos. Donny van de Beek Girona 28 tahun. Dan rumor dikabarkan sering menunjuk nama Loftus-Cheek untuk pembicaraan yang sedang dilakukan oleh Manchester United. Nah, jadi itu ada nama-nama yang juga cukup luas, cukup panjang. Nah, saat ini siapa kira-kira? Gue berusaha juga memberikan analisa bahwa pemain tengah nampaknya ya. Untuk kedalaman squad. Nah, pemain tengah di sistem 4-2-3-1 ini coba dianalisa. Kalau menurut gue secara dengan amatiran, disempitkan lagi, maka ada 3 posisi. Yaitu posisinya saat ini Bruno Fernandes, yang posisi yang ditempati kalau mengaca dari squad menghadapi Manchester City ya, posisi yang ditempati oleh Bruno Fernandes, posisi yang ditempati oleh Kobbie Mainoo, dan posisi yang ditempati oleh Casemiro. 3 posisi ini, segitiga ini. Yang lain-lain tidak termasuk, gue tidak masukkan pemain tengah. Nah, sekarang fungsi utama dari pemain yang akan didatangkan ini, pemain yang kabarnya berpengalaman ya kan, menurut gua fungsi utama nomor 1 adalah menjaga kedalaman skuad dulu. Baru diharapkan secara spesifik, sekali lagi secara spesifik untuk beberapa pertandingan bisa menambah kualitas di atas lapangan, tapi tidak secara keseluruhan. Jadi tugas nomor 1 adalah menjaga kedalaman dulu, lalu baru setelahnya menambah kualitas mungkin di beberapa spesifik pertandingan yang spesifik. Nampaknya Michael Carrick ingin menghindari adanya kedalaman skuad yang nggak bagus. Di periode dari Ruben Amorim kemarin, pemain tengah ini termasuk yang dangkal. Nah, jadi memang tugas utamanya untuk kedalaman skuad dulu ya. Walaupun ini sekali lagi bukan satu-satunya. Nah, dari 3 posisi itu, gue menilai situasi dengan Bruno Fernandes ini nampaknya dalam tanda kutip termasuk yang paling aman. Kenapa? Ketersediaan Bruno cukup tinggi. Rekornya mengatakan demikian. Dia sempat cedera kan kemarin, tapi secara mayoritas keseluruhan dia sangat tersedia. Kemampuannya menurut gua hampir tidak tergantikan. Faktanya demikian. Dan kalaupun dia absen, gua pikir skuad Manchester United saat ini ada beberapa pilihan yang bisa masuk menggantikan posisi dari Bruno Fernandes. Mulai dari Mason Mount misalnya, Cunha juga bisa ditempatkan di situ. Joshua Zirkzee bisa ditempatkan di situ. Kobbie Mainoo juga bisa ditempatkan di situ. Jadi ada banyak pilihan menurut gue. Sehingga menurut gue dalam tanda kutip bukan untuk posisinya Bruno Fernandes. Kalau menurut gue ya. Tinggal 2 nih. Casemiro atau Kobbie Mainoo. Michael Carrick sudah mengatakan bahwa dia akan kurang lebih dari yang gue tangkap ya, dia akan memberikan kesempatan sangat luas nih untuk seorang Kobbie Mainoo. Dalam salah satu podcast dengan Rio Ferdinand, dia mengatakan demikian, dan ya dia akhirnya memberikan bahkan starter ya kan kepada Kobbie Mainoo dengan menit bermain yang sangat panjang banget, dan ini sangat bertolak belakang dengan Ruben Amorim, sehingga gue pikir jelas Michael Carrick sangat mempercayai seorang Kobbie Mainoo. Ketika Kobbie Mainoo ini absen, kira-kira siapa yang akan menggantikan? Nah, ini juga menarik menurut gue ya. Ya, kita ada nama misalnya Jack Fletcher ya kan, yang sempat diberikan kesempatan beberapa kali, tapi menurut gue kemampuannya belum oke di sana, sehingga gue menilai bisa jadi untuk mengcover posisi dari Kobbie Mainoo. Bagaimana dengan Casemiro? Casemiro mungkin cenderung lebih dalam tanda kutip lebih aman ya, karena ada seorang Ugarte ya kan, dengan karakteristik lebih lama, lebih
lebih sama, sorry bukan lebih lama, lebih sama ya kan antara Casemiro dengan Ugarte. Artinya gelandang untuk mengcover area bertahan, memiliki kemampuan duel, tackling dan lain-lain. Dengan kemampuan defensif yang cenderung lebih oke dibanding dengan Kobbie Mainoo. Sehingga gua pikir gelandang yang diincar memiliki tipikal seperti Kobbie Mainoo. Artinya memang berfungsi sebagai penghubung. Bukan lebih ke bertahan. Salah satu tugasnya iya, tapi lebih ke penghubung antara lini tengah dan juga lini depan. Dan kalau dari nama-nama yang ada, Scott McTominay gue pikir tidak ya. Dia sangat menikmati waktunya di Napoli. Sofyan Amrabat gue pikir juga tidak. Donny van de Beek juga tidak. Lo Celso sejujurnya juga tidak. Tanguy Ndombele mungkin iya, dan itu ada kaitannya dengan Ineos, tapi dari sisi posisi kecenderungan gue pikir enggak ya. Dari nama-nama tadi gue pikir memang Ruben Loftus-Cheek ini yang lebih masuk ke profil yang tadi gue katakan ya, kalau dianalisa secara ringan amatiran. Pemain seperti Pierre-Emile Højbjerg mungkin lebih untuk mengcover, menurut gue ya, lebih untuk ke yang Casemiro dengan Ugarte, tapi kita sudah ada Casemiro dengan Ugarte ya kan. Bagaimana dengan Edson Alvarez? Edson Alvarez juga gue nilai lebih ke gelandang bertahan sebenarnya, untuk mengcover area gelandang bertahan. Sementara Weston McKennie bisa jadi, tapi kalau gue lihat Weston McKennie ya usia dia 27 tahun. Dia punya tentu saja pengalaman ya di Premier League, dan kalau dilihat profil bermainnya ya bisa jadi juga ya dia bisa bermain di posisi dari seorang Kobbie Mainoo, walaupun kecenderungannya nampaknya dia ya lebih di posisi tengah ataupun lebih ke kanan begitu ya. Tapi salah satu kemungkinan sih di antara dua ini, dari Weston McKennie dan juga Loftus-Cheek. Tapi dari situasi yang ada saat ini dan juga beberapa monitor kabar yang gue ikuti, nampaknya memang lebih mengarah ke Loftus-Cheek sih, seperti itu. Pemain yang di salah satu podcast luar negeri juga disebutkan bahwa ya ini berita bagus bagi Manchester United, artinya ada pemain yang datang, kemungkinan pemain yang datang daripada tidak ada yang datang sama sekali. Jadi lebih ke situ gitu loh, bukan ini datang lalu akan, memang karena ini datang lalu akan menambah kualitas dan segala macam, tidak gitu loh. Karena memang ya ini hanya untuk jangka pendek banget, hanya untuk seperti gue katakan ya, memang untuk menjaga kedalaman skuad, tugas utamanya seperti itu sampai dengan akhir musim nanti, dan setelahnya akan selesai. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari nama-nama tadi yang gue sebutkan? Atau mungkin ada analisa lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.